acara hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Lebak Siu, perkenankan kami calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Lebak Siu untuk memaparkan materi budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4 ini. Kami calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Lebak Siu, saya sendiri Eni Widiawati dan Ibu Awalina Puspitasari serta Ibu Ika Yumitasari. Nanti di sini kita akan memaparkan budaya positif, di mana nanti kita bertiga akan memaparkan materi tersebut secara bergantian. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Nah, perkenalkan kami bertiga ini tadi sudah perkenalan, sudah semuanya sudah tahu. Di sini kita harus berbahagia dulu, karena yang akan kita sampaikan ini adalah tentang budaya positif. Sebelum kita mulai ke materi yang akan kita paparkan, Bapak Ibu semuanya, mari kita tersenyum terlebih dahulu. Kita mulai dengan senyum. Bapak Ibu silakan bisa berhadap-hadapan dengan yang ada di sampingnya atau di belakangnya. Silakan saling memandang. Silakan saling memandang dan selama 30 detik Bapak Ibu semuanya untuk tersenyum. Dan silakan Bapak Ibu semuanya 30 detik saling memandang dan tersenyum sampai benar-benar senyum itu keluar dari dalam hati dengan perasaan yang bahagia, yang semangat, senyum ikhlas untuk memberikan kemajuan pada dunia pendidikan. Senyum ikhlas, senyum semangat untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada siswa-siswi kita di SMP Negeri 2 Lebak Siu untuk bisa go. Salam sepeda siu. Ya, bisa go. Satu kali lagi kayaknya kurang semangat nih Bapak Ibu. Salam sepeda siu. Siap, bisa go. Terima kasih. Senyumnya sudah sangat manis sekali, sangat mengapresiasi untuk lebih semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Dengan kita memulai senyum, kita memulai dari dalam diri kita dengan rasa bahagia, di mana dengan rasa bahagia yang kita mulai dari awal kita berangkat ke sekolah dengan tujuan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak didik kita. Kita sangat mengharapkan di lingkungan sekolah kita yang aman, nyaman, dan berbasis disiplin positif ini akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, di sini sekolah yang kita cita-citakan ini adalah kita sebagai pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, ini sangat penting sekali dari dalam diri kita memunculkan karakter seperti ini sebelum kita menanamkan pada peserta didik kita. Disiplin positif. Nah, di sini yang akan kita paparkan antara lain disiplin positif dari teori kontrol, bahwa sebenarnya kita itu tidak dapat mengontrol orang lain. Karena apa? Mengontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini dari teori kontrol stimulus respons dari William Glasser, di mana dengan kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita ini akan mewujudkan suatu perilaku
yang memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut yang memunculkan motivasi. Nanti ada teori motivasinya itu antara lain untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Di mana dari teori motivasi tersebut nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas yang sudah kita terapkan nanti. Kemudian di sini juga bagaimana teori kontrol itu kita terapkan dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, mengembangkan komunitas berbasis aset. Nah, mengembangkan komunitas berbasis aset atau kekuatan yang ada di SMP Negeri 2 Lebak Siu ini apa saja nanti kita kembangkan, di mana kita di sini juga dapat menerapkan 5 posisi kontrol sebagai pendidik di sini dapat berposisi menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Kemudian nantinya dari peserta didik kita juga kita dapat mengetahui 5 kebutuhan dasar apa saja. 5 kebutuhan dasar manusia, di mana dari 5 kebutuhan dasar manusia itu nantinya kita bisa menerapkan dalam segitiga restitusi. Dan dari materi yang lumayan banyak ini, nanti kita akan membagi tugas untuk memaparkan. Nanti saya akan memaparkan tentang budaya disiplin positif sampai teori motivasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Ika. Ini 5 posisi kontrol dan 5 dasar kebutuhan. Kemudian Ibu Awalina nanti akan menjelaskan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembagian materinya seperti itu. Jadi nanti saya akan menjelaskan, kemudian langsung dilanjutkan oleh calon guru penggerak lainnya. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Lebak Siu, di mana kita sebagai seorang guru di sini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti apa? Yaitu yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yaitu belajar. Tapi disiplin diri di sini itu membuat orang menggali potensinya, jadi berkonotasi dengan ahli filsafat yaitu Plato, dan ini bahwa disiplin diri ini adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dari penjelasan ini kita sering miskonsepsi juga bahwa disiplin di sini adalah anak-anak harus patuh, anak-anak harus nurut, harus mematuhi aturan yang ada. Bahwa dengan seperti itu ternyata menimbulkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan bukan hak-hak anak itu, kebutuhan anak merasa terkekang dengan adanya prinsip seperti itu dalam budaya kita. Nah, maka dari itu di sini kita akan menjelaskan bahwa budaya positif itu yang baik seperti apa. Karena dalam budaya kita ini sudah sering kita cenderung dengan hubungan disiplin itu membuat anak tidak nyaman, tidak menghargai
bukan dengan apa yang kita beri atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif di sini lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kembali ke tadi yang sudah saya sampaikan bahwa mengontrol diri itu ada dalam diri kita sendiri, ya, secara intrinsik. Nah, itu yang akan nanti bisa menumbuhkan nilai-nilai universal ini. Disiplin diri di sini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi dengan adanya motivasi dalam diri pribadi, itu yang nantinya akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik yang menjadi budaya positif. Jadi bukan lagi dengan adanya mengharapkan imbalan, pujian, ataupun hadiah yang lainnya. Jadi tidak ada iming-imingnya. Disiplin positif juga di sini dapat kita terapkan dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan itu yang sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya masih hafal nggih? Profil pelajar Pancasila yang sering kita bimbingkan, ya, kita selalu mengingatkan ke putra-putri kita bahwa apa sih tujuannya? Tujuannya itu mereka memiliki profil pelajar Pancasila itu dari dalam hati bisa diterapkan. Muncul motivasi itu untuk menumbuhkan nilai-nilai ini, antara beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bersalah bebas. Nah, dari nilai-nilai ini yang nantinya dengan adanya motivasi tersebut dapat memunculkan motivasi perilaku manusia. Antara lain, motivasi itu muncul bisa ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak memiliki motivasi supaya tidak dihukum. Nah, biasanya anak-anak masih seperti itu. Karena supaya tidak dihukum bagaimana? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu masih ada pemikiran seperti itu. Itu termasuk motivasi eksternal. Artinya apa? Motivasi yang masih dari luar, belum dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian adanya motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu masih apa sih yang akan saya dapatkan apabila melakukan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka ini, kalau yang motivasi ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau sudah memiliki motivasi internal, inilah tujuan disiplin positif bisa tercapai. Jadi sudah muncul kesadaran dalam diri peserta didik itu sendiri, sehingga muncul saya itu akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, misalkan kalau berangkat sekolah, saya itu kalau berpakaian rapi sesuai dengan aturan, saya itu akan menjadi apa nantinya? Akan bisa lebih baik, bagaimana, dan lain sebagainya. Anak-anak itu bisa memunculkan dari dalam diri benar-benar sesuai dengan kesadarannya. Bukan lagi paksaan, bukan lagi mendapatkan imbalan. Nah, Bapak Ibu, ini dari saya motivasi dan disiplin positif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Ika Yunitasari. Para Ibu Ika Yunitasari, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak Ibu Guru, menyambung dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Widya. Untuk dapat menjalankan budaya positif, tentunya akan sangat indah sekali apabila kita memiliki sebuah keyakinan dalam sekolah ataupun kelas kita. Dan di sini saya akan memaparkan tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau saya lihat dalam di kelas-kelas sudah banyak
disepakati bersama dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran diri. Sama seperti tadi, ini merupakan penjelasan dari keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan. Jadi isi keyakinan kelas itu apa sih Bapak Ibu? Pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan universal berarti sesuatu yang mudah untuk diingat. Tidak perlu kalau kita membuat keyakinan kelas kalimatnya panjang. Cukup kalimat-kalimat yang singkat dan dapat dengan mudah diingat oleh anak-anak didik kita. Di sini ada beberapa contoh dari keyakinan kelas yang sudah kami buat. Ini peraturan kelas dari kelas 8C merupakan contoh dari keyakinan kelasnya Ibu Amalina Puspitasari. Kurang biasa. Untuk slide-nya mungkin tidak terbaca dari belakang ya Bapak Ibu. Tapi intinya adalah kalau di sini kita baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ada hal-hal penting yang terkadang luput dalam kita membuat keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu tadi sudah saya sebutkan, kalau merupakan contoh kalimatnya itu mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kemudian kita menggunakan kalimat positif. Jadi misalkan anak memunculkan tidak boleh makan dan minum di kelas, kita tidak memunculkan itu dalam keyakinan kelas, tapi kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif. Makan dan minum di luar kelas, seperti itu. Ini contoh lain kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dari kelas 9A. Wali kelasnya Ibu Eli Widiawati dan ini masih Ibu Eli. Keyakinan kelas 9A juga ada 2 dan ini keyakinan kelas saya dari kelas 8. Ini contoh-contohnya di kalimatnya berdoa sebelum belajar. Singkat, padat, dan mudah diingat. Jadi bisa diterapkan di kelas-kelas kita. Kemudian menjaga kebersihan ruang kelas, bertutur kata dan bersikap sopan, bertanggung jawab, berseragam sesuai tata tertib. Saya pindah ke kegiatan kelas 8M ya Bapak Ibu. Untuk saya sendiri kurang jelas di sini. Kalau yang saya terapkan hadir tepat waktu, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita ingat kembali keyakinan kelas itu muncul dari anak, bukan kita hanya saja nanti kalian harus melaksanakan ini, tidak. Kenapa harus muncul dari anak? Karena harapan kita adalah nantinya mereka akan dengan sadar melaksanakan apa yang telah menjadi keyakinan mereka. Menindaklanjuti tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif, terkadang kita menemukan siswa-siswi kita melakukan tindakan yang mungkin tidak positif ya. Apa sih dasar dari mereka melakukan hal-hal tersebut? Kemungkinan dalam mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut, mereka itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita seringnya kebutuhan dasar manusia sandang pangan papan. Sebenarnya untuk kebutuhan dasar manusia kita memiliki 5 dasar kebutuhan manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge, wah ini anaknya seperti ini. Kita coba telusuri dulu. Sebenarnya mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang mereka coba untuk penuhi. Kebutuhan
dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup biasanya ini relate dengan kebutuhan fisiologis. Tadi yang saya sebutkan, kita sering sekali kalau kebutuhan dasar berarti sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu terkait dengan orang lain. Mungkin kita kasih sayang dan rasa diterima itu barangkali siswa kita di sekolah dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau dari temannya juga dikucilkan. Mungkin ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan berikutnya, kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Tentunya dalam kelas ketika seseorang itu menguasai sesuatu, pasti dia ingin diakui atas apa yang dia bisa. Ketika dia tidak mendapatkan pengakuan tersebut, nantinya dia mungkin akan melakukan sebuah tindakan yang mana dalam tindakan tersebut dia mengharapkan kebutuhan dasar berupa penguasaannya tersebut terpenuhi. Kemudian kesenangan biasanya ini dengan tindakan-tindakan siswa yang jahil. Kadang dia hanya ingin bercanda saja. Kemungkinan besar kebutuhan dasar yang ingin dia dapatkan adalah kesenangan. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Terkadang kita juga harus melihat kondisi barangkali ketika kita belajar di kelas terus monoton, kemudian anak-anaknya tidak bisa diam. Mungkin ada satu kebutuhan yang ingin mereka dapatkan yaitu kebebasan. Mungkin ingin sekali-kali belajar di luar kelas. Jadi dalam kebutuhan dasar itu ada 5 dan mungkin sekali siswa-siswi kita itu melakukan sebuah tindakannya tersebut untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Contoh kasus, ketika perilaku siswa memukul teman yang menghinanya, kebutuhan dasarnya dia yang mungkin belum terpenuhi, yang dia coba untuk menuju adalah kekuasaan atau power. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Kita dapat melakukan pendekatan tersebut. Jadi kita gali dulu. Kemudian contoh kasus lain, untuk perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Barangkali di dalam kelas dia dikucilkan oleh temannya, jadi dia mencoba mendapatkan perhatian dari temannya, kasih sayang yang ingin dia dapatkan. Kita bisa menggali pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Kemudian berikutnya, apabila kita menemukan perilaku siswa menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah, mungkin saat itu dia sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu senang. Mungkin dia ingin bersenang-senang. Kita dapat menggali pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Dan berikutnya, perilaku siswa mengganggu di kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia dapatkan? Bisa jadi kebutuhan dasar saat dia mengganggu di kelas adalah dia ingin mendapatkan kebebasan. Kita bisa menggali dari siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang. Jadi alangkah baiknya sebelum kita menghukum seseorang, anak apalagi ya, menjudge seseorang, kita gali dulu. Kira-kira sebenarnya kebutuhan dasar apa yang sedang dia coba untuk penuhi.
Sekian dari saya. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Awalina Puspitasari. Atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya akan melanjutkan tadi pemaparan dari Lydia dan Monika. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai guru itu ada yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah ini guru sebagai penghukum. Mungkin guru akan berbuat, ya, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Kemudian guru juga akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu. Kemudian hasil dari siswa, jika kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, itu siswa akan memberontak atau menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, jika posisi guru sebagai penghukum, itu murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya murid itu tidak akan menghormati atau menghargai seorang guru. Kemudian dengan tidak menghargai itu, maka murid akan berkata atau akan berperilaku, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti ini Bapak Ibu, biasanya kalau posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, itu salah satunya mungkin diikuti dengan mereka tidak akan masuk kelas jika pelajaran bapak tersebut atau ibu tersebut. Itu, ya. Kemudian dampak pada murid ini akan selalu mengulangi kesalahan jika posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, dari posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Di sini guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya jangan seperti itu. Ibu kecewa jika kamu seperti ini, seperti itu. Tuh. Kemudian guru juga akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres karena kamu tidak mau menuruti apa yang ibu katakan. Kemudian hasil dari posisi guru sebagai pembuat orang bersalah itu, hasil dari murid akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong kepada bapak ibu guru. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ini berbeda dengan posisi guru sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum tadi kaitan dengan dunia berkualitas, bapak ibu guru mungkin tidak dihargai, tapi ketika ini ada membuat orang merasa bersalah, mungkin murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, artinya murid masih menganggap bapak ibu guru itu ada. Kemudian murid berkata, maafkan saya telah berbuat seperti ini, seperti itu. Kemudian dampak pada murid itu merasa rendah diri jika posisi kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai teman. Dari guru berbuat, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya. Kemudian guru berkata, dari posisi kontrol sebagai teman, guru akan berkata atau berbicara, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu seperti ini itu, ya. Kemudian hasil dari
kita sebagai guru mempunyai kontrol sebagai teman, itu hasil pada murid itu akan ketergantungan pada kita. Kemudian dengan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Berarti murid akan menganggap kita itu ada. Okay. Kemudian dari murid berkata dengan posisi kita sebagai teman, saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Jadi ketika kita mempunyai posisi kontrol sebagai teman, anak itu kadang kita akan mudah bercerita, menceritakan apa yang ada dalam hati dia, apa yang dia rasakan. Kemudian dampak pada murid, di sini posisi guru sebagai teman itu dampak yang terjadi pada murid itu lemah, tidak mandiri atau bergantung kepada kita. Kemudian posisi kita sebagai pemantau, mungkin guru contohnya akan menghitung dan mengukur siswa. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Kemudian dari hasil menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi mohon maaf dari ketinggalan, saya lanjut. Tadi sebagai guru, sebagai pemantau ya tadi ya. Dari hasil siswa itu akan menyesuaikan diri bila diawasi oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Artinya peraturan tata tertib yang ada di sekolah itu ada untuk anak itu, ada bahwa peraturan itu ada untuk saya dari Bapak Ibu guru seperti itu. Kemudian dampak pada murid akan menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya ketika murid akan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin murid merasa saya kalau berbuat seperti ini, saya berbuat seperti ini maka akan saya diberi reward oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Kemudian sebagai manajer, nah ini posisi guru sebagai manajer, okay. Guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif tentunya. Kemudian guru juga akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasil dari siswa, dari murid kita, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, itu akan ada penguatan pribadi untuk siswa. Kemudian, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, jika kita memposisikan diri sebagai manajer, mungkin dia akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan tersebut Bapak Ibu, seperti itu. Jadi dia punya ingin mencari solusi kepada Bapak Ibu guru, apa yang sebaiknya harus saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian dampak pada murid, jika kita memposisikan diri sebagai control manager, itu ada mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu 5 posisi kontrol yang sudah saya jabarkan kepada Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Nah, ini di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dari tadi yang merasa pemukul, merasa sebagai teman, guru sebagai membuat merasa masalah dan sebagainya. Nah, ini posisi kontrol restitusi sebagai guru sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ketika
siswa melanggar, ketika siswa melanggar aturan atau tata tertib atau keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, itu siswa itu akan merasa tidak segan-segan untuk meminta, Bapak Ibu saya harus bagaimana, saya terus berbuat seperti ini. Jadi akan meminta kepada kita solusi yang terbaik untuk saya sebagai murid, seperti itu. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Ya, jadi merasa murid itu nanti merasa bahwa saya itu dihargai oleh Bapak Ibu. Tuh. Kemudian segitiga restitusi. Ada tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Oke. Apa itu menstabilkan identitas? Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Itu jika kita menstabilkan identitas atau menstabilkan suatu ketika anak itu berbuat salah, ya. Kemudian menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak. Kemudian tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Validasi tindak restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita tidak nanti ada kerjasama dengan orang tua. Kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga ini, kamu pasti punya alasan melakukannya. Guru ketika guru itu berbicara kepada murid pada saat murid itu berbuat salah, itu akan bicara seperti ini. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Lanjut ya. Kemudian menanyakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kemudian apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti itu, yang dalam hal menanyakan keyakinan. Baik. Nah, begini, dalam konsepsi itu, ya, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensinya,
Penjelasannya adalah dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kemudian dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dapat dipatuhi bukan takut konsekuensi tapi karena keadaan diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut dan tidak ada konsekuensi serta tidak ada refleksi. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Kesadaran hadir dalam diri sendiri atau dari faktor internal, sementara hukuman, penghargaan atau memberi hadiah reward dalam bentuk barang atau status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Kemudian untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau setiap saat. Kemudian langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Kemudian semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif, second dengan restitusi, bahwa restitusi salah satu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan atau tata tertib sekolah. Kemudian pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas atau konsekuensi. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak reflektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi itu tidak selalu tepat untuk semua kasus. Berikut penjelasannya Bapak Ibu, bahwa yang pertama, segitiga restitusi itu mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Yang kedua, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga. Murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual, termasuk kebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah atau tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi ini mungkin tidak menyelesaikan akar permasalahan. Untuk kasus ini, maka utamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Untuk pilihan miskonsepsi, yang pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan murid muncul dari kesadaran murid. Berikut penjelasannya, bahwa miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Kemudian yang pertama, restitusi itu bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk
murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menentukan pilihan tindakan untuk murid dapat memicu rasa ketidakadilan dan kebencian. Murid mungkin merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, sehingga memicu perlawanan dan memperparah situasi atau keadaan. Yang ketiga, peran guru dalam restitusi adalah sebagai fasilitator, bukan pengendali. Guru harus membimbing murid untuk memahami konsekuensi perilakunya, mengeksplorasi pilihan yang tersedia, dan membuat keputusan yang bisa bertanggung jawab. Kemudian, jika murid masih ada lagi yang perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang berdampak oleh pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dalam sekolah, yang hadir dengan tujuan untuk membantu murid belajar dari kesalahannya dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab di masa depan. Sehingga setelah restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah dilakukan murid. Demikian tadi paparan dari budaya positif yang kami bertiga terapkan hari ini atau sosialisasikan hari ini. Semoga ini bisa dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kami bertiga dari calon guru penggerak angkatan 11 sudah mengucapkan materi budaya positif yang sudah kami pelajari. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Toksiu, dari pemaparan materi yang sudah kami sampaikan, kami meminta umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Salah satu dari Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan waktunya kita kembali ke kelas, jadi minta salah satu untuk memberikan umpan balik. Bapak. Macam-macam ya, tadi atau coba ada video, ada video. Terima kasih Bu. Tadi bagus sekali materi yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir. Akhirnya teori itu bisa kita laksanakan di sekolah kita. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya, sehingga tercipta dari. Cuma ada unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebagai guru penggerak yang sudah banyak sekali mendapatkan ilmu. Untuk itu mohon ditularkan kepada saya dan teman-teman yang terutama ingin saya tanyakan upaya atau trik atau motivasi apa saja agar budaya positif muncul dengan kesadaran sendiri pada anak, tidak usah diancam, tidak usah dihukum, dengan background latar belakang anak di rumah yang sangat kompleks. Jadi triknya bagaimana Bu? Motivasi agar anak itu sadar dengan dirinya sendiri, melakukan apa yang menjadi kesepakatan kelas,
melakukan menjalankan apa yang menjadi tata tertib kelas dengan background anak kita ini sangat kompleks sekali di rumah. Nggak mungkin secara umum Ibu, karena antara anak satu dan anak yang lain itu berbeda. Tadi ada teman juga berpendapat kalau di sini khususnya kalau kita memberikan motivasi secara halus, misalnya dilus-lus dan sebagainya, itu kelihatannya tidak berdampak kalau kita tidak sedikit melakukan kekerasan. Sedangkan di segitiga restitusi kan nggak boleh, nggak dilema Bu. Kita kalau hanya melihat, hanya ngomong, anaknya barangkali di rumah didikannya keras, tidak didikan yang halus, sehingga di sekolahan kalau bapak gurunya melihat kemudian ngomong halus kelihatannya tidak bersalah. Triknya bagaimana supaya saya bisa melakukan di kelas dan di lingkungan ini agar anak bisa melakukan kesadaran dari dirinya sendiri tanpa melakukan kekerasan dengan background rumah tangga yang sangat kompleks. Atur nuwun Bu. Terima kasih Bapak Nur Sucahyo, sangat luar biasa pertanyaannya dan sangat mengapresiasi kita semuanya untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencari solusinya. Ya Bapak, dari miskonsepsi tadi yang sudah dijelaskan bahwa tidak semuanya itu masalah kita dapat terapkan, dapat selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu bahwa tadi sudah dijelaskan segitiga restitusi itu memang cara yang paling efektif, tetapi kita kembali ke kondisi awal lagi. Dengan ini penjelasannya tadi sudah dijelaskan juga, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga, murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektualnya, termasuk kebutuhan khusus atau gangguan mental. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada nih. Mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, jadi memang kalau kita kondisikan di dunia sebenarnya di sini untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri membutuhkan proses dan kerjasama dengan orang tua, bapak ibu guru dan guru BK untuk saling berkolaborasi, menggali latar belakang. Kita mencari tahu terlebih dahulu latar belakang siswanya bagaimana dan kita melakukan pendekatan yang inklusif. Kemudian dengan adanya pendekatan tersebut kita perlahan-lahan mencari solusinya, bagaimana siswa tersebut supaya bisa muncul motivasi dalam dirinya, kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri. Dan memang seperti itu prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat ya, karena itu adalah proses, di mana dalam proses tersebut pastinya banyak sekali tantangannya. Dan kita sebagai pendidik tidak boleh menyerah ya, kita harus bersama-sama saling berkolaborasi. Intinya kita di sini harus saling berkolaborasi, tidak hanya satu saat lah sudahlah ternyata tidak bisa gitu. Kita jangan patah semangat, bagaimana caranya kita bisa bersama-sama, caranya dengan bersama-sama untuk bisa menumbuhkan motivasi tersebut dan komunikasi dengan orang tua pastinya. Mungkin dari Mbak Ika akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Cahyo. Terima kasih. Terkadang memang teori kalau diaplikasikan lumayan bertentangan juga, bukan bertentangan tapi teori dan reality yang berbeda. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita yang jelas sebagai guru kita sudah mencoba melakukan yang terbaik. Apabila hasilnya mungkin memang belum maksimal, yang penting usaha saja. Untuk langkah-langkahnya kita sebagai guru sudah mencoba
Saya yakin Bapak Ibu guru di sini semua, Bapak Ibu guru hebat, sudah melakukan yang terbaik juga. Dan hasil yang demikian, kita kembali lagi yang mungkin sudah mencoba ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita bisa lebih mendalam lagi di luar sesi ini karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita secara berkesinambungan. Demikian masih ada yang mau menambahkan? Ternyata ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini mungkin tadi sudah cukup jelas gitu Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak yang hebat sekali. Ya, salam dan bahagia ya Bapak Ibu. Ya mungkin di sini saya hanya sedikit menggarisbawahi atau mungkin menebalkan ya Bapak Ibu semua ya terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh 3 calon guru penggerak. Ya di sini sebenarnya mungkin kita lebih pada kebutuhan dasar peserta didik itu Bapak Ibu. Ya intinya di situ. Ya kalau misalkan kebutuhan dasar itu terpenuhi, ya insya Allah kita tidak perlu melakukan segitiga restitusi, ya harus berperan ya sebagai manajer dan sebagainya tadi yang disampaikan ya. Jadi dari kebutuhan dasar itu ya harapan kami ya semuanya bisa terpenuhi ya. Tadi ada yang sebagai misalkan mencari kesenangan ya, dia senang dengan dunianya misalkan usia ya. Kalau kita mengetahui ya kebutuhan dasar, oh ya anak ini seperti ini ya, kita jadi tahu ya, berarti kita harus memberikan ya pembelajaran ya penerapan pada anak tersebut itu seperti apa ya. Jadi intinya kita kembali kepada kebutuhan dasar peserta didik itu sendiri ya, dimana terus tadi ada juga yang menyampaikan sebagai kekuasaan ya Bu ya, salah satunya itu juga oh ya anak tipikal seperti ini ya. Ini mungkin kalau dalam olahraga bisa diterapkan, oh ya dia bisa menjadi pemimpin untuk menyiapkan barisan untuk memimpin pemanasan ya. Termasuk dalam kegiatan pembelajaran di kelas juga mungkin yang dia punya jiwa kepemimpinan ya. Dia dijadikan misalkan sebagai ketua kelompok dalam diskusi dan sebagainya ya. Jadi mungkin garis besarnya itu Bapak Ibu ya, intinya kalau kita memenuhi ya kebutuhan belajar siswa ya, insya Allah nanti tidak ada permasalahan yang terjadi ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, mungkin tambahan dari saya, yang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sangat luar biasa. Jadi kebutuhan dasar itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Oke. Ini ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, terima kasih calon CGD kita bertiga. Alhamdulillah hari ini ada satu kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat ya. Kayaknya Pak Pran dulu belum ada sistem seperti ini apa gimana Pak Pran? Jadi hal ini sangat baik sekali ya. Mungkin nanti di lain waktu barangkali ada topik atau materi tertentu, mungkin kita bisa mencari waktu ya Mbak. Waktu sebaiknya di waktu jam berapa gitu. Karena dari apa yang disampaikan beliau bertiga itu sangat luar biasa. Dan sebenarnya itu kemarin jadi topiknya Bapak Ibu semua saat mengambil RHK di PMM ya. Hampir semuanya kesepakatan positif kalau tidak salah itu, yang terkait dengan manajemen kelas
hanya beberapa. Mestinya Bapak Ibu ya sudah tahu permasalahan atau materi yang disampaikan oleh bertiga ini. Gitu. Jadi Bu Haji kemarin disiplin positif apa manajemen kelas Bu Haji? Keyakinan kan? Keyakinan kelas kan bagian dari disiplin positif. Sebenarnya kalau kemarin jenengan melihat ke PMF dan diarahkan untuk belajar mandiri, ya teori-teori tadi sudah insya Allah ada. Gitu. Jadi sebenarnya di PMM itu banyak pengetahuan yang bisa kita ambil terkait dengan kurikulum Merdeka. Monggo Bapak Ibu bisa sering-sering berkunjung ke PMM mencari pengetahuan yang terkait dengan pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi tadi kesepakatan, keyakinan itu juga perbedaannya apa? Mungkin dari teori tadi mungkin bisa dipahamkan. Monggo nanti kalau bisa materinya di-share ya Bu Ibu ya, sehingga nanti teman-teman bisa mempelajari kembali. Oke, terima kasih. Waktu juga sudah cukup. Ya sekali lagi mungkin nanti di topik yang lain bisa dicari kesempatan ya Bu Awal. Karena kemarin saya membuat mengisi kuesioner dari bertiga ini banyak kegiatan yang mungkin belum dilaksanakan gitu ya. Kalau bisa ya nanti sambil mencari waktu ya kita belajar bersama, kolaborasi bersama. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukannya dan sangat mengapresiasi kami sekali, menambah motivasi kami lagi untuk selalu semangat belajar. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Spendasiu yang luar biasa sekali sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga semua kebaikan Bapak Ibu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kami dari 3 calon guru penggerak mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.